Inilah sosok Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso yang melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Diketahui Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S dilaporkan terkait dugaan penerimaan gratifikasi atau suap. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Dilansir surya.co.id pada Selasa 5 Maret 2024, Sugeng merupakan pria yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 13 April 1966. Sebelumnya, Sugeng melaporkan Edi Hiariech saat masih menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham ke KPK pada Maret 2023. Adapun Edi Hiariech dilaporkan atas dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. KPK lalu menetapkan Edi sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Adapun ayah Sugeng sedianya merupakan pegawai di sebuah perusahaan di Semarang yang aktif sebagai aktivis buruh di perusahaan tersebut. Sementara ibu Sugeng adalah seorang guru. Semasa kecil, Sugeng diboyong ke kawasan yang dikenal keras di Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Karena pergolakan politik, pekerjaan ayah Sugeng berubah menjadi tukang becak. Hingga kemudian karena kehidupan yang sulit, Sugeng bertekad menjadi advokat ternama. Kini Sugeng berhasil jadi pengacara papan atas yang resmi dilantik menjadi Ketua Indonesia Police Watch atau IPW pada 18 Agustus 2021. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud berharap tak ada upaya politisasi hukum untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, pada Selasa 5 Maret 2024. Diketahui Ganjar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Kecurigaan politisasi hukum itu menguat mengingat pernyataan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Fahri Hamzah, awal tahun. Fahri menyebut akan ada calon yang menjadi tersangka pasca pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal itu dituliskan Fahri pada 8 Januari 2024 melalui unggahan akun media sosial X-nya. Adapun Roni berpandangan ucapan Fahri Hamzah itu justru bisa menimbulkan dampak bagi stabilisasi politik setelah pemilu 2024. Ia pun berharap stabilitas politik tetap terjaga. Lebih lanjut, politikus PDIP ini meyakini Ganjar bersih dari kasus hukum. Sebagai informasi, Organisasi Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK atas dugaan gratifikasi. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis. Yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah.
Indonesia Police Watch atau IPW yang melaporkan hal itu mengatakan bahwa gratifikasi terjadi saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan selain Ganjar, Supriyatno selaku ex-direktur utama Bank Jateng juga dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Menurut Sugeng, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan bahwa laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap atau penyalahgunaan wewenang oleh Supriyatno sebagai Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014-2023. Kemudian aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Terkini juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri menyatakan bahwa dalam waktu dekat ia segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan klarifikasi. Adapun laporan di KPK diproses oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Ganjaris Kris Chandra menyinggung rekam jejak capres yang didukungnya itu saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat khususnya di Jawa Tengah sudah cerdas bagaimana menilai seorang pemimpin. Apalagi Ganjar telah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode berturut-turut. Kris menyebut Ganjar dipandang sebagai orang yang bersih dan punya integritas oleh masyarakat. Selain itu, Jawa Tengah juga kerap mendapat penghargaan dari KPK soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Sehingga menurut Kris, laporan dugaan gratifikasi di KPK tak akan mengubah penilaian publik terhadap Ganjar. Ia juga meyakini bahwa Ganjar tidak terlibat dugaan gratifikasi seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan terhadap Ganjar. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno.